Shalom saudara yang terkasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah dalam Jumat ini. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan sebab dalam kondisi yang mungkin semakin tidak baik, tapi kita mengucap syukur kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang di setiap jam, setiap menit, bahkan di setiap detik kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada kesempatan kali ini, mari kita mau memuji, kita mau meninggikan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama tundukkan kepala berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini boleh datang, kalau kesempatan ini, anugerah ini Tuhan masih Engkau berikan kepada setiap kami. Sore malam hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami mau persembahkan hidup kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan penebus kami, Engkau Allah yang setiap waktu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah dari awal sampai akhir hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan dan bersorak bagi nama-Mu, dan setiap kita yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin.
Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diri. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami, kiranya pujian yang telah kami naikkan boleh menyukakan, menyenangkan hatimu. Tiba saatnya sebentar pemberitaan firman-Mu akan dijalankan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau rapi lidah bibir supaya apa yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada-Mu, tidak kurang tidak lebih Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan berkati juga kami yang mendengar Tuhan, supaya hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur, supaya firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, serta kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Shalom teman-teman semua yang ada di Lumina Gracia Community. Hari ini jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan dan saya dikasih judul Quality Time. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami juga mau dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau berfirman buat setiap kami ya Bapa, biar kebenaran-Mu menerangi langkah kehidupan kami,
sehingga kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Terima kasih ya Bapa, berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke, teman-teman semua, Kak Ditra akan mulai ya, bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan dari bagaimana orang itu bisa mementingkan prioritas. Nah, apakah yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas adalah susunan berdasarkan kepentingan. Jadi kita akan hidup dalam tekanan, kita akan hidup dalam kebimbangan kalau kita hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa mementingkan mana yang utama, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bisa menentukan prioritasnya akan hidup dalam tekanan. Kenapa? Karena semua menjadi penting. Semua menjadi luar biasa pentingnya. Yang ini penting, yang ini penting, yang ini penting. Dan kalau kita tidak bisa punya prioritas, maka kita akan hidup dalam kebingungan, kita akan hidup dalam tekanan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya prioritas. Kita harus bisa mengutamakan yang terutama dalam kehidupan ini. Oke, kita harus bisa mengatur waktu kita. Karena kalau kita jadi anak-anak muda, kita tidak bisa mengatur waktu, maka kita akan hidup kehilangan apa yang terbaik yang Tuhan ingin siapkan dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari ini kita akan buka Alkitab kita ya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 ya. Efesus 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus, untuk jemaat di Efesus memperhatikan bagaimana dia hidup. Nah, kita harus hidup bagaimana sih di dunia ini menurut Paulus, oke? Alkitab katakan begini, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita jangan seperti orang bebal. Apakah yang dimaksud dengan orang bebal? Orang bebal adalah orang yang bodoh kuadrat. Oke, jadi orang bebal ini adalah orang yang udah nggak bisa dibilangin, orang yang udah nggak bisa mengerti kebenaran. Dialah disebut orang bebal. Nah, janganlah hidup kita seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang yang arif. Hiduplah seperti orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang arif adalah orang-orang yang bagaimana sih? Nah, ayat yang ke-16 Alkitab katakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa ternyata orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mempergunakan waktu. Orang yang bisa mengatur waktu. Ya, kenapa kita harus jago mengatur waktu? Kenapa kita harus bisa mempergunakan waktu yang ada? Karena Paulus katakan hari-hari ini adalah jahat. Nah, dulu pemahaman Kak Dieter, waktu Kak Dieter membaca ayat firman Tuhan ini, pemahaman kita kan, oh berarti kita harus mengatur waktu kita karena memang dunia ini lagi jahat-jahatnya nih. Lagi COVID-19, banyak begal di mana-mana, penipuan di mana-mana. Kita harus mengatur waktu kita, kita harus mempergunakan waktu kita. Apakah pengertiannya seperti itu? Ternyata pengertiannya bukan seperti itu. Mempergunakan waktu yang ada artinya begini, artinya Paulus mau supaya setiap kita anak-anak Tuhan, kita mengambil prioritas kita yang utama, menempatkan yang terutama dalam kehidupan setiap kita dan mengerjakannya. Sehingga pada waktu kita tahu prioritas kita, mengambil prioritas kita dan mengerjakan prioritas kita, maka kita akan senantiasa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak memprioritaskan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka si jahat, maka si iblis akan mengambil semua waktu kita sehingga yang kita kerjakan bukan lagi kehendak Tuhan, yang kita kerjakan adalah kehendak si jahat.
Oleh sebab itu kenapa hari ini ada begitu banyak anak-anak muda yang hancur kehidupannya. Mereka menyia-nyiakan kehidupan mereka, mereka menyia-nyiakan masa muda mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya prioritas, mereka tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan setiap mereka, sehingga yang mereka kerjakan bukan lagi kehendak Tuhan, yang mereka kerjakan adalah kehendak si jahat. Hari ini kalau kita nggak mau jadi orang yang gagal, hari ini kalau kita nggak mau jadi orang-orang yang terasing, kita jadi orang-orang yang nggak dipakai, yang menyia-nyiakan waktu, maka hari ini kita harus belajar bagaimana kita harus mempergunakan waktu kita dengan benar. Sebab kalau tidak, maka waktu yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi sia-sia. Nah, apakah prinsip Alkitab tentang waktu? Oke. Nah, prinsip Alkitab tentang waktu itu bukan melingkar. Ya. Jadi kita di dalam kekristenan kita tidak mempercayai waktu itu melingkar. Artinya apa? Artinya kita tidak mempercayai bahwa waktu itu bisa berputar kembali. Oke? Ya. Ajaran Buddha, mereka mempercayai bahwa waktu itu melingkar, ya, bahwa waktu yang udah lewat itu bisa kembali lagi. Makanya mereka memahami pemahaman ajaran reinkarnasi, ya kan? Bahwa kalau kita menyiakan hidup kita hari ini, nanti kita bisa akan hidup lagi di keadaan yang akan datang, di zaman yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang kalau kita mati, ya kan? Itu tergantung dengan perbuatan baik kita. Kalau kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang luar biasa, wah, maka kita mati, nanti kita hidup lagi, wah, kita bisa jadi raja, kita bisa jadi menteri, kita bisa jadi orang kaya, ya kan? Kalau selama kita hidup, kita jadi orang jahat, kita mati, nanti kita bisa hidup lagi, tapi kita jadi monyet, kita jadi binatang, ya kan? Kalau kita hidup setengah baik, setengah jahat, nah, pasti jadi gembel itu, ya kan? Jadi tergantung amal perbuatan baik kita selama kita hidup. Nah, kekristenan tidak punya konsep seperti itu. Waktu dalam kekristenan itu sifatnya linear. Oke, garis lurus. Artinya apa? Artinya waktu yang sudah lewat itu nggak akan pernah bisa kembali lagi. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan setiap kita, maka waktu yang kita sia-siakan itu nggak akan balik lagi. Makanya teman-teman pernah dengar kan kata-kata penyesalan, ya kan? Aduh, nyesel banget nih gue nih, ya kan? Coba ya, waktu bisa terulang kembali. Ya itu dia masalahnya. Masalahnya adalah dalam kehidupan ini, waktu yang udah lewat, kita nggak bisa ulang kembali. Kita nggak bisa balik lagi, teman-teman. Makanya Alkitab katakan apa dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Alkitab katakan seperti ini. Supaya waktu yang sisa, ya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu yang udah kita pergunakan dulu, waktu yang udah kita pergunakan yang sia-sia itu, sekarang setelah kita mengetahui kebenaran ini, janganlah lagi kita mempergunakan waktu dengan sia-sia. Tapi kerjakanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita, supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Teman-teman mau menang dalam hal apa? Dalam kuliah, dalam karir, dalam kehidupan. Tergantung bagaimana cara kita mempergunakan waktu kita. Kalau kita tidak mempergunakan waktu kita, sama seperti surat Paulus tadi, bahwa maka kita akan mengerjakan kehendak si jahat. Kita tidak lagi mengerjakan kehendak Tuhan. Ya kan? Nah, kita akan mencermati, ya, coba bagaimana sih waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita harus kita pergunakan untuk apa? Oke, supaya kita tetap berkemenangan, supaya kita tetap bisa menuntaskan kehendak Tuhan, supaya hidup kita nggak sia-sia, karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius 10 ayat yang ke-16 yang A. Oke.
Matius 10 ayat 16 yang A, demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oke. Jadi kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya kata-kata dalam ayat ini begitu dalam, begitu luas. Tapi waktu Kaditer membaca ulang ayat-ayat ini, Kaditer bertanya-tanya, ayat ini benar gak sih? Karena apa? Karena kalau kita baca ayat ini, seakan-akan gak masuk logika. Gak masuk dalam pikiran kita. Kenapa? Karena ayat ini berbunyi, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita mau berkemenangan, seharusnya ayat firman Tuhan ini kan berbunyi, lihatlah, aku mengutus kamu seperti serigala di tengah-tengah domba. Karena kalau Tuhan mengutus kita seperti serigala, maka kemenangannya kan sudah pasti buat kita. Tapi kenapa Alkitab berkata bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan melalui kalimat ini? Ya kan? Bagaimana domba bisa berkemenangan di tengah-tengah serigala? Alkitab mencatat bahwa teman-teman semua, kita semua orang percaya, kita ini seperti anak domba Allah. Kita ini seperti domba, oke? Nah, domba teman-teman, kalau teman-teman mempelajari firman Tuhan, saya percaya bahwa ayat ini nggak asal comot, ya kan? Kata-kata domba di sini pasti ada sesuatu yang istimewa dari domba. Kenapa domba? Karena domba ini adalah binatang yang paling lemah. Domba ini adalah binatang yang paling lugu, ya kan? Teman-teman, domba ini adalah hewan yang sangat lemah. Kenapa lemah? Karena domba ini tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri atau menyerang. Ya, ayam punya taji. Cumi-cumi punya tinta, kambing punya tanduk, bahkan semut binatang yang terkecil punya gigi untuk bisa menggigit kita. Betul gak sih? Sedangkan domba nggak punya senjata, yang domba punya cuman bulu. Itu pun diambil orang, itu pun dibantai orang. Dan domba punya penglihatan itu cuma sejauh 5 meter, teman-teman. Jadi kalau ada musuh sejauh 10 meter, domba nggak bisa deteksi. Makanya domba ini adalah hewan yang lemah, hewan yang bodoh. Tetapi Alkitab mencatat kepada kita, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana caranya domba bisa menang di tengah-tengah serigala? Apakah domba bisa menang di tengah-tengah serigala? Jawabannya bisa. Oke. Bagaimana caranya domba bisa menang di tengah-tengah serigala? Nah, yang pertama yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Ya. Yang pertama adalah begini, ternyata bahwa kekuatan atau senjata dari domba untuk tetap berkemenangan itu adalah karena dia punya gembala. Ya. Jadi teman-teman, kekuatan domba ini justru terletak pada gembalanya. Makanya kalau domba nggak punya gembala, maka habislah dia. Ya kan? Jangankan berkemenangan, jangankan survive, ya kan? Tanpa gembala, maka domba ini akan menjadi sasaran si jahat. Domba ini akan menjadi sasaran dari serigala-serigala. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah teman-teman punya gembala? Dan siapakah gembala kita? Seringkali kita berpikir gembala kita adalah pendeta. Ya, saya setuju gembala kita adalah pendeta. Tapi bukan itu yang ingin kita omongin hari ini. Siapakah gembala kita? Siapakah gembala agung kita? Gembala agung kita adalah Yesus. Makanya hari ini teman-teman, semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, justru hidup kita semakin kuat. Makanya hari ini pertanyaannya adalah, apakah teman-teman punya waktu untuk memprioritaskan kehidupan teman-teman untuk bergaul dengan Tuhan, untuk punya hubungan dengan Tuhan? Karena apa? Karena di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit ini, kita nggak akan pernah bisa berkemenangan kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan.
segagah-gagahnya kalian, sehebat-hebatnya kalian, secerdas-cerdasnya kalian, percayalah semuanya akan mentok pada waktunya. Betul gak sih? Makanya hari-hari ini kita melihat ada orang-orang yang mau bunuh diri, mereka mau lompat dari gedung yang tinggi, mereka mau lompat dari jembatan, mereka minum baygon. Kenapa ada orang-orang Kristen yang kemudian mau mengakhiri kehidupan mereka? Kenapa? Karena begini, karena tanpa Tuhan, tanpa kita punya waktu untuk punya persekutuan dengan Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, makanya kita nggak akan ada apa-apanya, teman-teman. Hari ini ayo gunakan waktu kita untuk kita punya hubungan sama Tuhan. Saya makanya heran, ada orang-orang yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuat. Ya, tapi pada kenyataannya mereka terkapar juga dalam kehidupan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan yang menyertai kehidupan kita, kita nggak akan sanggup untuk bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Hari ini teman-teman, ya kan, milikilah persekutuan kalian dengan Tuhan. Jangan hilangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kalian pernah lakukan waktu awal-awal kalian bertobat. Masih ingat waktu awal-awal di mana kalian bertobat? Kalian begitu haus dan lapar akan Tuhan. Betul gak sih? Kalian punya waktu saat teduh tuh kayaknya gak pernah bolong. Sehari gak merenungkan firman Tuhan tuh kayaknya badan gak enak, badan sakit ya kan. Sehari kayaknya kalau gak berdoa sama Tuhan tuh kayaknya ada sesuatu yang salah dalam kehidupan setiap kita. Tapi berangsur-angsur, bertahun-tahun kemudian kalau kita gak doa, rasanya kayaknya biasa aja. Kita nggak merenungkan firman Tuhan, rasanya kayak biasa aja. Tapi teman-teman tahu, ketika semua kebiasaan baik itu hilang dan membuat kita jadi semakin biasa aja, itu adalah sebuah tanda bahwa kita sedang ada dalam bahaya besar. Karena Alkitab mencatat kekuatan domba ketika domba punya gembala. Gembalalah yang akan kemudian menolong kehidupan kita. Gembalalah yang akan mengusir ya semua serangan-serangan si jahat, teman-teman. Iya kan? Gembalalah yang akan membuat kita ya kalau jalan salah, gembala akan mencari kehidupan kita. Karena apa? Itulah karena kita punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dengan gembala agung kita. Makanya kalau teman-teman pergi ke Israel, ya, di Israel kalau kita lihat gembala itu senjatanya cuma dua. Ya. Yang pertama itu namanya gada. Apakah yang dimaksud dengan gada? Gada itu adalah senjata kayak balok panjang, itu kayu panjang. Ya, itu digunakan gembala untuk apa? Untuk mengusir binatang-binatang jahat, binatang-binatang liar, mengusir serigala. Kalau ada serigala yang mau mendekati domba, maka apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala akan mengusir dengan gada. Makanya nggak ada serigala yang berani menerkam atau memangsa domba. Kenapa? Karena gembala punya gada. Senjata yang kedua yang dimiliki oleh gembala adalah tongkat, ya kan? Tongkat gembala. Tongkat gembala di Israel itu ujungnya letter U, teman-teman. Ya kan? Jadi ujungnya letter U. Pertanyaannya kenapa letter U? Ya itu. Kalau ada ada domba-dombanya yang jalannya udah mulai menyimpang, jalannya udah mulai kesasar, maka apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala akan tarik leher dari domba itu dengan tongkatnya supaya domba itu kembali ke jalan yang benar. Nah, hari ini kita mengerti, teman-teman. Kenapa? Seringkali ya kita Kristen, kita rajin datang kebaktian, tapi kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita melakukan dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Dan rasanya udah gak ada rasa bersalah lagi. Kenapa? Karena jangan-jangan kita gak punya hubungan dengan gembala kita. Ya kan? Makanya hari ini bangun persekutuan kembali kita dengan Tuhan. Milikilah waktu-waktu khusus di mana engkau memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah kekuatan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Karena tanpa gembala kita gak akan pernah bisa apa-apa. Tanpa hubungan kita dengan Tuhan, kita gak akan pernah bisa
berkemenangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, ya, kenapa Alkitab mencatat kepada kita, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bisa gak domba berkemenangan di tengah-tengah serigala? Yang kedua adalah, ya, jadi ternyata domba itu kalau mau berkemenangan, dia harus tinggal di dalam kawanan. Makanya disebut kawanan domba. Betul gak sih? Makanya begini teman-teman, kalau teman-teman tinggal sendirian, kalau engkau hari ini meninggalkan kawanan, maka apa yang terjadi? Maka engkau akan jadi sasaran empuk dari si jahat. Engkau akan jadi sasaran empuk dari serigala-serigala yang buas, yang akan menerkam engkau. Kenapa? Karena engkau meninggalkan kawanan. Nah hari ini makanya kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan persekutuan kita dengan teman-teman kita. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Milikilah waktu, prioritaskanlah waktu untuk kamu bertemu dengan teman-teman seimanmu, bersekutu bersama-sama. Kenapa? Karena domba kalau sendirian akan menjadi sasaran empuk dari serigala-serigala ini. Ya, makanya Ibrani 10 ayat yang ke-25 katakan apa? Alkitab katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mungkin hari ini ibadah kita udah gak bisa ibadah di gereja. Mungkin hari ini kita udah gak bisa beribadah di lokasi-lokasi gereja. Tapi hari ini kita bisa pakai gunakan gadget kita untuk bisa beribadah. Kita ketemu teman kita via Zoom. Kita ketemu teman-teman kita via chat di YouTube. Ya kan kita bisa saling menyapa, saling mendoakan teman-teman. Karena apa? Karena kekuatan orang percaya di akhir zaman itu terletak pada persekutuannya. Makanya hari ini kalau kalian kehilangan persekutuan dengan saudara-saudara seiman, kalian kehilangan kawanan, maka engkau akan jadi punya sasaran empuk buat iblis menghancurkan kehidupan engkau. Hari ini milikilah waktu, ya kan? Jangan jadi orang yang hanya sekedar sibuk, ya kan? Teman-teman, kerjaan kita, tugas kuliah kita itu nggak ada habisnya. Kaditer nggak bilang begini ya, oh kalau gitu kita nggak usah kerja. Oh kalau gitu kita nggak usah bikin tugas, ya kan? Tetap kita harus bikin tugas, betul nggak sih? Tapi kita harus bisa mengatur waktu kita. Kita harus bisa mengatur ya kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita lewat persekutuan-persekutuan dengan sesama teman-teman seiman kita. Halo? Jangan sampai kita begitu sibuk dengan tugas-tugas, kita mungkin ada juga di persekutuan kita, di Zoom kita, tapi kita melakukan hal-hal yang lain. Ya kan? Jadi Zoom-nya ada, khotbahnya ada, tapi kita dengerinnya sambil main HP, sambil main game, sambil kerjain tugas. Kita tidak menaruh perhatian, ya kan? Kita tidak punya koneksi dengan teman-teman kita, ya kan? Justru teman-teman kita inilah yang akan menguatkan kita. Teman-teman saudara seiman inilah yang seharusnya menjadi fondasi kita supaya kita tetap kuat bersama-sama. Ya, Alkitab memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. Ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Oke? Punya 100 ekor domba. Yang satu hilang, yang satu tersesat. Pertanyaannya adalah, apakah gembala ini berani meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Jawabannya adalah gembala itu berani meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Kenapa gembala ini berani meninggalkan yang 99? Kenapa? Karena gembala mengerti, gembala tahu kalau domba ada di tengah-tengah kawanan, maka domba itu akan kuat, nggak gampang dikalahkan. Kenapa gembala mencari yang tersesat, gembala mencari yang satu? Karena gembala tahu kalau domba cuman sendirian akan jadi sasaran serigala, akan diterkam oleh serigala. Makanya yang satu yang dicari. Hari ini teman-teman, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan setiap kita untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan, untuk kita supaya kita berkemenangan di masa yang sulit ini. Yang kedua, gunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan
teman-teman seiman, jangan pernah lari dari kawanan. Karena kawanan, persekutuan adalah kekuatan orang percaya di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Kami boleh menggunakan waktu-waktu kami Tuhan, untuk hal-hal yang rohani. Kami menggunakan waktu-waktu kami Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara seiman kami, membangun persekutuan dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah kekuatan kami, untuk kami bisa melewati masa-masa yang sukar ini, dan muncul menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah, gimana teman-teman dengan firman Tuhan ya? Semoga kita semua terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Tiba saatnya sebenarnya kita akan memberikan sebagian dari persembahan. Jangan lupa transfer ke nomor rekening Lumina yang ada di samping ini. Dan jangan lupa untuk masukkan kode uniknya 001 seperti 10001 supaya kita bisa tahu kalau itu merupakan persembahan dari kalian semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku akan juru selamat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam
Mari teman-teman kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang tiada hentinya terhadap kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang tidak seberapa ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk memperluas kerajaan-Mu di surga dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Kiranya untuk tangan-tangan yang telah memberikan maupun yang belum memberikan persembahan pada hari ini, tetap Engkau berkati supaya hidup kami dapat menjadi manfaat bagi teman-teman di sekeliling kami. Kami juga ingin berdoa untuk pembicara kami yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Bapak Dieter Nicholas, berkatilah supaya beliau dan keluarganya selalu Engkau berikan rahmat karunia, kesehatan, keselamatan, rejeki, dan kesejahteraan, dan supaya apa yang beliau kerjakan dapat selalu berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan supaya beliau dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi lebih banyak orang di luar sana. Semoga firman yang telah kami dapatkan pada hari ini dapat betul-betul kami resapi dan dapat menjadi berkat bagi kami semua, karena melalui firman-Mu kami belajar untuk mempergunakan waktu kami dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk berjalan hanya di dalam jalan-Mu saja ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk komunitas ini. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu yang luar biasa sehingga komunitas ini dapat bertumbuh menjadi komunitas yang positif dan memberikan banyak berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga kedepannya komunitas ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk universitas kami, Prasetya Mulia. Kiranya Engkau berkati universitas ini Bapa, supaya dapat memberikan pendidikan yang terbaik meskipun masih dalam masa pandemi. Berkatilah para fakulti membernya agar mereka semua dapat memberikan ilmu yang terbaik terhadap mahasiswanya, dan mahasiswanya dapat meresapinya dan mempergunakan ilmu tersebut dengan semaksimal mungkin. Untuk para karyawannya Bapa, berkatilah supaya tetap Engkau berikan kesejahteraan dan semangat kerja yang tinggi supaya apa yang mereka kerjakan dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja ya Bapa. Kami juga tak lupa untuk berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia, dan bangsa-bangsa lainnya yang saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit karena pandemi ini ya Bapa. Kami mohon berkatilah supaya kami semua dapat melewati masa-masa sulit ini, karena kami percaya tiada satupun yang luput dari kuasa-Mu, dan rencana-Mu lah yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih atas karunia yang telah Engkau limpahkan pada hari ini, karena hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih?
Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks Setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Oke teman-teman, mari kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Telah sampailah kita pada penghujung ibadah pada malam hari ini. Kiranya ibadah yang telah kita lakukan boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih bagi teman-teman dan saudara semua yang telah mengikuti ibadah TJIF minggu ini. Sampai berjumpa dalam 2 minggu yang akan datang. Happy Friday and God bless you all.